Ya, teman-teman, hari ini masih di tanggal 6 bulan 10, masih di update emiten buat teman-teman ya. Baik, teman-teman, seperti biasa bahwa ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah updatean emiten-emiten mungkin yang dimiliki oleh teman-teman ya. Jadi satu orang yang komentar mungkin beberapa orang juga punya lah gitu untuk emitennya. Cuman untuk harganya mungkin berbeda-beda gitu ya. Baik, teman-teman, tidak ada paksaan untuk menjual ataupun membeli ya. Ini adalah media pembelajaran kita. Jadi teman-teman kalau ada ya wah kurang pas nih, silakan aja berkomentar teman-teman. Itu mungkin bisa menjadi masukan buat teman-teman yang lain gitu ya. Bahkan saya juga wah ini benar gitu ya kan, kita tambahin gitu ya. Jadi kalau ada informasi kita sama-sama memberikan informasi gitu ya. Ternyata tunggu sebentar ya. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Tadi ada gangguan sedikit. Oke teman-teman, langsung aja ya. Ada teman kita nih MTEL, katanya MTEL menarik katanya. Coba lihat menarik atau sangat menarik. Baik teman-teman, MTEL ternyata sudah dihitung harga wajarnya 752 belasan PE rasio, PBB 821 sekarang di 600. Jadi berdasarkan rumus kedua-duanya sekarang dalam posisi murah meriah ya. 600.000 untuk ke harga PR ada 100 perak, untuk ke 800 ada 200 perak. Jadi lumayan lah. Nah, ini juga pengambilan dari poren bagus teman-teman ya. Dan dia mentok pas di garis si ekor hijau ya. Nah, di sini juga ada di ke bawahnya di 578 ada gap ya. Nah, bang ujungnya bagus lah kalau ujung bagus ya. Cuma di sini ada gap teman. Jadi ada dua tahanan ya di angka sekarang sama di angka 578-nya. MA10-nya masih di atas candle, MA20, MA21 masih di atas candle. Target yang saya targetkan waktu ulas tanggal 1 bulan 10 itu ke 660. Karena di sini hanya ada di sinilah si kepala merahnya ya. Cuma di sini ada gap teman-teman. Ini ada si kepala hijau, cuma saya tidak pernah menarikan si kepala hijau ya. Saya hanya menarikan bukan si kepala hijaunya, malah ini gapnya. Ini gapnya dari antara kepala hijau sampai ke arah 685 itu gap ya yang harus tutup juga ya. Jadi saya mendirikan hanya di angka si kepala merah aja ya, di angka 662 ataupun akan ke atas lagi ya, kita akan lihat aja ke depannya. Kita coba cek di sini, cek recheck. Inilah butuh yang namanya bantuan ya. Karena kita tidak akan bisa berdiri sendiri. Baik teman-teman, berdasarkan pundacat betul posisinya di bawah harga wajar berdasar pundacat. Jadi ada dari setengah ke harga undernya ya, ke under value-nya. Jadi ini setengahnya gitu, setengah. Jadi ini kalau ngambil di area sini contoh nih, bukan ngajakan jual aja. Contoh kalian contohnya kejeblos hanya ke area support yang paling dalamnya itu berapa persen? Nah, sekitar 7%. Nah, kenaikannya potensinya 10% ya, 10 ya, 10 7. Nah, tinggal ditimang-timang aja sama teman-teman ya. Tapi kalau kalian istilahnya nunggu dulu gitu sampai mungkin bisa ke arah 579-nya gitu ya. Mungkin itu akan menjadi lebih baik lagi ya. Jadi kalau ke 579 ya kenaikan bisa ke 14%, penurunannya hanya sekitar 4%. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi kalau berdasarkan hukum lagi berdasarkan si ekor hijau gitu ya. Kalau di sini kan udah mulai ada pantulan teman-teman. Terus di Bandar Poren juga terus ngambil. Nah, ini adalah keuntungan besar ketika Bandar Poren mengambil. Secara PBB juga murah. Jadi walaupun diturunin ke bawah, ya saya punya di harga sini kok nggak di harga atas gitu kan. Sedangkan kalau menurut Pundacat bisa ke arah 700-an gitu kan. Karena di sini ada puncak tertingginya pernah. Di sini cuma gagal untuk ke overnya, diturunin lagi ke bawahnya ya. Nah, mungkin seperti teman-teman. Untuk bandar lokal cenderung ngambil, cuman sekarang beberapa hari ini ada pembuangan ya, lihat nih. Macet. Tunggu sebentar ya. Ya, di sini ada beberapa hari nih.
dari tanggal 24 September ya. 24 September terlihat jelas di sini si Bandar Loka ngebuang ya. Terakhir tanggal 4-nya sedikit teman-teman ya, sedikit. Kita lihat tanggal 24 September. Ada si IP, YB, BB, RX yang ngebuang. Yang nerima OD, YP, BQ, DX, CC, CP, DR. Ini yang nerima juga broker-broker keren semua ya. Jadi antara yang ngebuang sama yang nerima itu broker keren semua. Nah, kita lihat untuk porennya. Untuk poren aja dari sini seminggu aja ya, 26 September. Betul, 26 September, betul. Poren ada BK, AK, KZ. Saya pikir si BK jualan gak nih? Jualan gak si BK? BK ngambil 73, buang 8. Artinya pengambilan lebih banyak daripada pembuangan. Ya, si BK yang memimpin untuk 1 minggu ini. Tapi kalau pengambilan cenderung poren itu cenderung ngambil udah dari lama ngambilnya ya. Dari semenjak 9 Juli. Ya, posisi di atas. Jadi ketika ada penurunan diambil sama poren teman-teman ya. Nah, tinggal nanti poren mau jualan di mana nih? Gitu kan. Ini cenderung bukan ngambil dari Bandar Loka teman-teman ya. Bandar Loka cenderung ngambil terus. Nah, sekarang lah saatnya Bandar Loka tadi itu jualan ya. Jadi potensi tinggal tunggu aja MA10-nya teman-teman. Apabila MA10-nya bisa mendekati candle dan di bawah candle, kemungkinan ini akan di-up kembali ya. Ikutin aja MA10-nya, mudah-mudahan sih ini bisa ke atas gitu si MT ini ya. Karena dengan penuh kesadaran bahwa si bandar poren ini cenderung akumulasi ya. Tinggal nunggu pantulannya aja dan mendekati si MA10-nya di bawah aja. Jadi kalau di bawah ke bawah lebih bagus gitu kan untuk menutup PR-nya. Di bawah ke atas juga bagus. Kalau sekalian istilahnya ngambil di area sini juga ke bawah nggak terlalu jauh, ke atas juga mungkin bisa nyampe target ya ke gap yang inilah ke 690 700 lah gitu ya. Mungkin kalau di area-area sini ada si kepala merah ya kita lihat, kita cek ada enggak. Oh, ternyata ada teman-teman. Ya, di sini ya. Ada si kepala merah ternyata di harga 756 ya. Malahan di harga tertingginya ada nih, udah saya cek tuh. Sampai tertingginya ada. Jadi kesempatan ke atasnya ada teman-teman ya. Karena dilihat dari pengambilan daripada bandar poren ya. Bandar cenderung ke atas. Lokal ngebuang cuman sedikit ya, nggak terlalu signifikan ketika ngambilnya lebih banyak. Jadi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran dan itu sangat wajar sekali. Oke, kita lanjut. ENRG energi. Energi udah di atas teman-teman, gimana dong ini? Kita cek sini. Nah, ini gunanya Punda Chart seperti teman ini udah posisinya di mana nih gitu kan. Makanya nanti ke depannya sebenarnya hanya menggunakan tiga analisis aja, ini antara atas, bawah sama tengah aja. Contohnya di sini nih. Atas di sini atasnya, atas sini, tengah sama bawah. Nah, itu teman-teman udah bisa melakukan penjualan dan pembelian ya. Nah, teman-teman ini si energi udah melakukan melakukan aksi untuk menongolkan dikit ya si kepala merahnya, artinya harus melewati sini. Target saya ke 260. Walaupun berdasarkan harga wajar ini masih di bawah harga wajarnya. Nah, lihat di sini ini juga baru naik sedikit. Ini baru naik sedikit ya, belum ada penurunannya. Jadi belum naik tapi turun, tapi ini baru naik sedikit, baru mau up. Udah terlepas dari bayang-bayang di 228-nya. Nah, ini bayang-bayang ini udah terlepas ya. Udah break, berarti udah break. Tinggal nunggu koreksi aja. Nunggu koreksi, jangan lepas dari MA 10-nya. Nah, bila dia melewati 2117 ini saya tandain. Nanti mungkin setelah ke atas baru ke sini, yaitu akan lebih baik lagi karena di sini ada gap ya. Di sini juga gapnya terang benderang banget. Tapi selama MA10 masih terus di bawah candle, artinya dia mau ke atas terus. Bisa jadi dia mau menuju arah yang pertama di 250 dan mungkin yang teratasnya di 266. Coba lihat di 3 tahunan. Ya, saat 3 tahunan juga ini sekarang lagi murah teman-teman ya.
bisa ke 265 atau enggak ke 287. Paling tingginya pernah di harga 378 waktu tahun 2022 ya. Nah, sampai teman-teman ini lagi grow up, teman-teman lagi grow ya. Lagi grow satu dua ya, mungkin kalau dia ada di sini ada koreksi menjadi 3 mungkin ya. Mudah-mudahan koreksinya sampai sini ya, 217 ya. Ya secara harga wajar juga masih aman teman-teman ya, ini masih aman 246 masih aman. Kenaikan udah berapa persen dari awal sampai sini? 40%, baru 40% ke sini 33% ya. Artinya baru sedikit kenaikannya, tinggal mungkin kalau mau nanjak ke 40 tinggal 30% lagi ya ke 70-nya. Ya masih bisa lah gitu ya. Oke, teman-teman ya. Garis yang saya targetkan 249 sama yang saya target utama itu di 260 ya. Ya mudah-mudahan di sini ada koreksi dulu seperti inilah. Ada koreksi dulu gitu kan, koreksi baru naik lagi. Itu akan lebih baik teman-teman ya. Jadi asal tidak lepas dari 2117 dan MA 200-nya masih di bawah candle, itu cenderung aman. Tapi kalau udah bablas ya mungkin walaupun murah ya teman nanti tunggu aja untuk pengambilannya. Tapi ini udah dalam posisi menuju tahap berikutnya gitu ya. Udah break ya dari angka 229-nya. Oke, kita lihat untuk bandar lokal cenderung bagus ngambil kemarin. Bandar lokal itu ngambil bagus teman-teman ya. Lihat poren dulu, poren juga sama ngambil ya. Poren yang ngambil CC teman-teman, wah keren banget nih. CC ngambil 215 buang 55. Tinggal 160.000 lagi. PD juga, PD-nya PD KW, poren KW sama BB ya. Ini broker keren semua teman-teman yang ngambilnya ya. Terus untuk lokalnya bandarnya ternyata diakumulasi sama si PD sama si EP. PD, EP, MG keren ya. Sini cenderung teman-teman kita udah pada jualan. Jadi untuk scalpingan ya lumayan lah untuk scalpingan. Tapi kalau mau jangka panjang teman-teman, swing agak panjang contoh gitu ya, bisa kalian nunggu aja di 217-nya kalau tidak jebol ya. Kalau tidak jebol 216 217, ataupun nanti kalian dengan cara manajemen aja 20 30 50 gitu aja ya. Cuma dari pungutan bandar sama porennya udah keren teman-teman ya, udah mungut. Tapi si poren sama si bandar lokal jualannya bagus, ngambil jual. Mudah-mudahan sekarang kan ngambil besok jualan. Bagi teman-teman yang bisa memanfaat untuk swing ya manfaatan aja untuk swing gitu ya. Oke teman-teman ya. Jadi masih adalah kesempatan untuk 1 tahunnya ya. Karena 1 tahunnya masih ada kesempatan ini, cuman harusnya kan enak dari bawah gitu ya. Cuman kalau dia koreksi di antara 217 ya masih bagus, soalnya harus menutup PR-nya dulu biar nanti naik ke atasnya lebih keren lagi. Nah, itu dia teman-teman. Oke. Lanjut ada TOOL. Tol. Udah lama saya nggak ngebahas tol ya. Tol ini ada kabar baik, yaitu ada akumulasi sedikit teman-teman dari bandar lokal ya 2 hari ini. 2 hari ini berarti tanggal 3 domestik ada YB ya teman-teman, udah masuk YB, YP, PD ya. Walaupun banyak XL tapi YB sama PD, YP-nya udah bagus sama PD-nya ya. Juga ada MG walaupun sedikit. Nah, di sini teman-teman lihat frekuensi analyzer udah mulai ada nampak ya. Walaupun tidak besar tapi sini nampak. Bisa jadi si frekuensi analyzer ini adalah jelmaan dari smart money dari XL mungkin ya, atau enggak EP gitu kan. Kalau enggak YP ya biasa mereka itu kumpul di broker-broker yang seperti itu. Dari pengambilan juga lebih banyak daripada pengeluaran. Target saya di angka 63. Saya belum ngasih tanggal lagi ya. Tanggal sekarang aja lah ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 06 10 2024 target. Iya. Nah, udah cukup lah. Harusnya dari dulu ini kasih tahunya. Nah, teman-teman coba teman-teman lihat di area berapa nih? 57 udah mengasih tanda dia mau ke arah 57 ya. Terus dari penurunannya udah sangat keren banget ini ya. Hampir tidak ada celah untuk penurunannya. Cuman tunggu aja teman-teman nih, kalau udah SMA 10-nya di bawah karena itu akan menjadi lebih baik lagi ya. Tapi di sini ketika MA 10-nya ke atas, jebret ke atas ya, kalian di atas shadow doang ya. Aduh, sayang banget shadow doang ya.
andaikan bukan shadow aja ya. Ya ini bagus teman-teman, ada pungutan, jadi si bandar lokal cenderung ngambil tapi belum keluar ya. Di sini ngambilnya tinggi banget teman-teman, lihat tinggi banget ya. Terus ini pengeluarannya sedikit, jadi kalau ada kesempatan di harga ke atas bisa lah ke 63 atau enggak ke 67 nya ya. Saya targetkan ke 63 aja, jangan jauh-jauh ya, karena dia sudah ngasih tanda teman-teman ke di 57 nya. Oke, kita lanjut. Ada ADCP di komputer properti. Jadi saya di sini tidak melihat berita, tidak melihat apapun ya, hanya melihat lukisan market maker, masukan broker, sama TA, mungkin sedikit TA ya. Target saya di 55. Apa yang saya targetkan tidak lain tidak bukan karena si Foren udah ngambil terus teman ya, dari mulai tanggal 26 semenjak dia pembuangan. 26 apa ini? 26 Agustus tuh, jauh banget ya. 26 Agustus tapi belum diangkat-angkat ya. Kenapa itu kan? Coba kenapa tuh? Cece lagi yang ngambil. Harusnya Cece lebih cepat. Cece banyak proyeknya. Cece itu ternyata tidak ngebuang teman-teman. Semua Foren semenjak ini tidak ngebuang. Jadi saya bilang ini bagus nih ADCP nih. Diambil sama Foren, tinggal teman-teman istilahnya siap sabarnya aja. Frekuensi analyzer udah keren banget. 2 kali ya, 1, 2. Artinya dia lagi terus-terusan diakumulasi sama bandar Foren, terus diakumulasi juga sama lokal yang mengatasnamakan mengatasnamakan smart money gitu kan. Apalagi kemarin terakhir smart money tinggi, lumayan tinggi ya. Di sini ada si MG, tahu sendiri si MG kualitasnya seperti apa. MG adalah emiten yang emang fokus dia beli jual aja gitu, bukan seorang investasi gitu ya. beli jual gitu kan dia mah. Ya teman-teman, ADCP informasinya Foren terus ngambil, apalagi broker CC. Target saya di tanggal 24 bulan 8 belum tercapai, udah sekitar hampir 2 bulan belum tercapai juga ya, harus sabar. Dia juga udah ngasih tanda waktu tanggal 3 September ya, mau ke atas ya di 52 nya. Dia pasti lepas ke 52 nya, udah ke 55 aman ya. Nanti kalau udah naik lagi kita cari lagi target selanjutnya. Oke teman-teman, ADCP FOLK ya, FOLK multigaram utama. Di sini saya melihat tadi saya periksa itu ada frekuensi analyzer masih kecil ya. Nih, frekuensi saja jarang-jarang, cuman besar-besar ya. Saya bilang ini frekuensi analyzer udah bagus, berarti kan smart money udah masuk. Tapi bandar lokal saya bilang ini ke bawah, Foren ke bawah, frekuensi analyzer bagus terdeteksinya. Nah, ini biasanya tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ke atas. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu ya. Di 52-nya ada si kepala merah, artinya udah mau menuju ke 52. Nah, kita kalau udah begini kita lihat bid dan offer teman-teman ya. Kita lihat bid dan offernya belum muncul, kita tunggu sebentar. Ini belum teman-teman ya, ini sih belum ditebelin nih. Ini belum ditebelin, si pok belum ditebelin ya. Ini cenderung 3436, berarti kalau mau diangkat biasanya tebalnya itu kalau dia 66 gitu. Jadi satu digit tebal ya, 87 mungkin seperti itu ya. Nah, ini baru ditebelinnya juga 50-51-nya. Artinya cuman kalau mau ngelempar ya bisa aja ke 51 gitu ya. Dia dicenderungin di 50-51, berarti mereka punya modal untuk menampung barang-barang dari teman-teman mungkin ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kok ke situ? Kita lihat broker lagi. Kita lihat 1 bulan ini apakah bukan 1 bulan deh. Kita lihat dari sini dulu deh. Ini pembuangan terus ya. Terakhir aja lah. Kalau kita nggak bisa lihat 1 bulan karena ini pembuangan terus. AZ udah tahu ya. Kita lihat pembuangannya, siapa yang ngebuang. Tanggal berapa nih? Tanggal 27 Agustus. Siapa yang ngebuang? Kita lihat yang ngebuangnya ya.
Baik yang gemurang ada PD, CP, YP, YTP ya. Antara 4 broker inilah yang mana dinyatakan di emiten FOG ini adalah bandarnya. Siapa yang nerima? LS, XC, AZ, OD, XL. Kemudian kalau LS sih dia bagian daripada bandar tapi bukan dari bagian FOG-nya ya. Ini teman-teman kita gitu ya. Kita lihat untuk negonya ada enggak? Nego ada tuh si PD 40 juta 40 ribu ya. Ini lumayan nih, kalau 40 ribu lumayan ya, harus diperhitungkan nih 40 ribu ya. Nah teman-teman seperti itu. Jadi ini yang ngejual si HD ya, yang nerima si PD. Lumayan ya ngejualnya ya. PD ini ngejual di harga normalnya, ngejual terus, berarti betul di sini ada si PD yang menjadi bandar daripada FOG ini ya. Nah, tapi yang nerima ada si LS, ada XC ya. Kalau LS yang nerima sih masih mending ya. Kalau teman-teman kita yang nerima kan tidak bisa memutuskan untuk ke atas gitu, yang bisa hanya cut loss aja. Target saya itu di 67, tapi dia udah ngasih tanda mau ke angka 61-nya. Mudah-mudahan masih ke 61. 51-nya juga udah bagus. Ini smart money udah masuk terus. Tinggal sabarnya. Udah teman-teman ya. Jangan nanya kapan diangkat. Kapannya saya juga tidak tahu, tapi dari ciri-cirinya smart money udah masuk. Makanya saya informasikan bahwa FOG ini ditunggangi sama smart money. Bila mana smart money sudah masuk, contoh nih tanggal 5 Juli masuk, jarak beberapa hari, setengah bulan sih, bukan beberapa hari di up lumayan ya, pakai shadow ke angka 53. Nah itulah menjadi kesempatan teman-teman untuk melakukan penjualan. Satu lagi MDLN ya, MDLN satu lagi. Jadi saya juga sebenarnya kalau saham-saham yang gocap ya, kalau bagus gitu potensinya, kalau kalian nyangkut gitu di saham gocap, istilahnya nanti juga pasti kejebot kalau emang tidak ada masalah di emitennya ya. Kadang-kadang yang bermasalah itu emitennya, yang bikin kesal itu emitennya teman-teman, bukan bandarnya. Kalau bandarnya pengen untung, cuman ya karena emitennya bermasalah, akhirnya bandarnya udahlah, saya keluar aja, nggak benar di emiten ini gitu, nggak diurusin. Nah seperti itu, jangan sampai si emiten digituin ya sama si bandarnya. Oke, nah ini MDLN kerennya apa? Lihat di sini akumulasinya, si bandar lokal keren banget. Semenjak sini teman-teman nih, di tanggal 30 September kita kita lihat 30 September, kita lihat 30 September. Kita lihat domestik. BR keren ya, BR ya. Berarti si BR nih yang menjadi lokomotor di MDLN adalah si BR. Ya mungkin XL bagus teman kita, YP juga masuk, GR, LS masuk cuma sedikit untuk LS, tapi yang paling banyak adalah si BR. Mudah-mudahan ini dengan adanya si BR yang akumulasi, target ke angka 56-nya mudah-mudahan tercapai, karena belum tercapai sama body ya. Ini baru sama shadow mah udah 2 kali ya, cuman sama body belum tercapai. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan bodinya. Di sini lihat smart money tipis-tipis ya. Tipis-tipis banget gitu ya. Terus di sini ada juga si Poren udah mulai ngambil teman-teman dari area ini 3 hari ngambil. Oke lah, di sini dibuang contohnya gitu ya, dibuang. Nah, kita di sini hari tanggal 26-nya kan belum dibuang ya, tanggal 26 kita Poren tanggal 26 apa? 26 September. 26 September. Poren ada CC. Jualan enggak? Tidak jualan, ngambil 15.000. Ini MDLN kemungkinan akan di-up. Kenapa akan di-up? Ciri-cirinya udah ada. Ciri-cirinya. Kalau pengangkatan kita nggak tahu ya, ciri-cirinya udah ada. Bandar lokal masuk tinggi si GR. Poren si CC cocok. Kalau CC itu biasanya dia ngambil di bawah, jual di atas. Walaupun dia jual di bawah biasanya sisa doang. Ya seperti itu ya. Dan CC belum melakukan penjualan sama sekali. Mungkin ini akan menjadi PR dia, disimpan di portofolionya, siapa tahu keingetan langsung diangkat ya. Target saya tidak jauh-jauh teman-teman, 56 diam di tempat 63 ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk informasinya untuk emiten hari ini. Mungkin setelah ini kita akan bahas pagi ya. Jadi setelah ini tidak ada pembahasan lagi.
Tapi kita akan bahas nanti mungkin komentar-komentar teman-teman yang masuk per hari ini. Di malam ini akan saya bahas pagi. Sekian dan terima kasih. Ciao ya.